Selamat pagi, sahabat petani, khususnya adik-adikku calon pelaku usaha atau pengusaha. Pagi ini saya Wayan Supatno mau berbagi cara memilih mitra usaha. Adik-adikku, hampir semua pengusaha, khususnya pada fase awal, selalu pernah tertipu. Banyak penyebab sehingga terjadi konflik dengan mitra usaha. Tapi salah satunya karena salah memilih mitra usaha. Padahal di dalam buku manajemen perbankan tertulis, sesungguhnya yang membesarkan usaha kita adalah mitra usaha. Artinya, sungguh betapa pentingnya mitra usaha bagi pelaku usaha. Tuh. Setelah kita tertipu, baru ketemu atau dihadirkan ilmu hikmah yang bernama ilmu hati-hati, ilmu waspada, dan ilmu memilih mitra usaha. Kita memang harus baik kepada semua orang, tetapi kita tidak harus bisnis dengan semua orang. Ya, untuk bisnis perlu kita memilih mitra usaha dengan prosedur yang benar. Di dalam perbankan ada syarat untuk menyalurkan sebuah kepercayaan keuangan atau kredit. Cara memilihnya ada 5K. Di antaranya karakter. Karakter calon mitra usaha kita harus terjamin baik. Contoh di tingkat petani, kita mau memborongkan menanam tanaman, contoh itu tanaman durian atau itu sawit. Ternyata yang seharusnya polybagnya dibuka, sungguh sialnya kalau yang memborong punya mental jelek, karakter jelek, polybagnya tidak dibuka, akhirnya tanaman kerdil. Itu contoh karakter yang gagal. Contoh kedua, kita percaya kepada orang, ya. Pembayaran barang kita pakai cek. Ya, rencana kita mau untuk gajian tanggal 30. Ternyata cek itu cairnya harusnya tanggal 28 tanpa konfirmasi. Setelah kita cairkan, ternyata cek tersebut kosong atau bodong. Betapa pusingnya kita habiskan energi untuk mengurusi konflik cek kosong tersebut. Kedua, setelah karakter, yaitu kapasitas. Dalam hal ini adalah kapasitas pola pikir. Ya, leadership, kemampuan mengelola diri, kemampuan mengelola perusahaan. Itu kapasitas. Banyak kisah orang dapat warisan harta banyak hancur. Banyak kisah orang dari nol sukses. Itu karena kapasitas mengelola usaha. Sehingga dibutuhkan calon mitra usaha memiliki kapasitas pola pikir yang bagus. Berikutnya, setelah karakter, kapasitas, selanjutnya adalah kapital. Kapital atau modal sangat penting bagi kita. Semua negara cipta kondisi agar para pemilik kapital atau modal untuk datang ke negara investasi, tercipta lapangan pekerjaan. Sehingga apapun alasnya, pemilik kapital sebagai mitra usaha sangat penting bagi kita. Betapa enaknya jika kita bisnis dengan seseorang punya kapital banyak, dibayar setelah kita laku dijual, ya. Kita pakai modal yang bersangkutan karena kita dipercaya, sehingga kita dititipi barang atau konsignasi, itu enak. Berikutnya setelah kapital adalah kondisi. Kondisi dalam hal ini ada kondisi calon mitra usaha. Sehat jasmani rohani, sehat usahanya, sehat kondisi makro dan globalnya. Sungguh momentum ini penting. Kita dalam memilih mitra usaha harus yang sehat. Terakhir, kolateral atau jaminan. Kita harus memilih calon mitra usaha sedapat mungkin yang punya jaminan. Ya, kadang sudah tertulis pada notaril, kalau tanpa jaminan kita dapat risiko karena ada konflik bisnis multi sebab. Baik itu karena dirinya sendiri sengaja maupun tidak, bahkan termasuk alam. Jaminan itulah gunanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam inovasi dari Wayan Supatno, Pak Tani.